Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Kasri Reswadi. Ya, pada kesempatan yang baik ini ya, kita akan sedikit mengulas tentang menulis esai. Kita tahu bahwa hari ini seiring dengan perkembangan zaman, menulis esai itu menjadi satu unsur penting, baik itu kalau kita sebagai mahasiswa, baik kita sebagai tugas pokok untuk ulasan-ulasan maupun hal-hal lain, termasuk yang paling mutakhir sekarang untuk pengurusan beasiswa itu segala sesuatunya mempersyaratkan yang namanya esai. Bukan hanya itu, tapi yang lain juga esai, termasuk kalau kita ingin menjadi penulis ilmiah populer, banyak juga media-media sekarang, baik itu media cetak maupun media daring, mempersiapkan kolom untuk esai, sehingga kita punya kesempatan menjadi seorang esais. Nah, pada kesempatan ini terkait dengan esai, menulis esai ini memang pertama yang paling diperlukan sebagai basic kita adalah referensi. Referensi itu diperoleh dari membaca. Jadi sejauh mana kita menjadikan membaca sebagai aktivitas wajib kita dalam keseharian, sehingga dari bacaan-bacaan yang kita saring, bacaan-bacaan yang kita peroleh, itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan, baik itu tulisan dalam bentuk opini, kemudian tulisan dalam bentuk artikel, termasuk tulisan dalam bentuk esai ini. Esai ini berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain, berbeda dengan opini, karena esai ini harus berbasis referensi. Jika opini kan opini bisa berbasis referensi, bisa juga sepenuhnya dari kita, tapi esai ini itu ada panduan-panduannya, ada yang harus ada susunan yang harus kita taati dalam penulisan esai. Nah, lantas bagaimana sih penyusunan esai itu? Nah, demikian saya terangkan. Jadi esai itu kalau secara pengertian tulisan yang mempersoalkan permasalahan sepintas lalu dan tidak memberikan jalan keluar secara terperinci. Jadi begitu esai. Jadi esai itu memang memberikan perspektif kita. Jadi dari bacaan yang telah kita kumpulkan, dari informasi-informasi yang telah kita cerna menjadi sebuah preferensi, kemudian kita ingin menyampaikan bagaimana pandangan kita. Pandangan itu tersampaikan melalui esai ini. Jadi dia tulisan yang mempersoalkan permasalahan sepintas lalu dan tidak memberikan jalan keluar secara terperinci, tapi memberikan bagaimana pandangan kita. Kalau dalam esai yang dipersoalkan, yang menjadi bahan tulisan itu dijadikan persoalan kembali, bukan dicari jalan keluarnya. Jadi esai juga itu kalau misalnya ada persoalan, kemudian kita menggali persoalan itu dan memberikan juga suatu pendapat. Jadi bukan mencarikan jalan keluar, tapi memberikan pendapat. Jadi itu pengertian mendasar dari esai. Nah, kemudian yang lain terkait dengan esai ini, tentu yang paling penting juga untuk kita ketahui adalah langkah-langkah penulisannya. Bahwa menulis esai itu tidak sekedar menulis esai. Menulis esai tentu punya tujuan. Sebagai penulis, satu kesyukuran kita sebagai penulis ketika tulisan kita itu ada pembacanya atau diminati oleh kalangan pembaca. Makanya untuk menarik minat dari para pembaca tentu ada aturan-aturan yang harus kita jalankan. Kalau dalam penulisan esai ini ada namanya langkah penulisan. Langkah-langkah penulisan esai itu kalau berdasarkan catatan kami di sini itu 4 yang kita catat jadikan sebagai pokok intisari dalam langkah penulisan esai. Pertama adalah kita harus menentukan pendapat atau opini tertentu yang merupakan jawaban atas peristiwa atau fenomena yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang pertama, bahwa terhadap fenomena-fenomena yang ada, kemudian fenomena-fenomena yang aktual, maka sebagai esais kita harus hadir untuk bagaimana mengkaji itu, dan bagaimana kita menulis esai. Di dalam esai itu kita mengumumkakan pendapat kita, kita mengumumkakan ide kita melalui sebuah tulisan dalam bentuk esai. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam penulisan esai, langkah penulisannya kita
ya harus menuliskan yang namanya latar belakang. Ya kalau tadi ya sorry yang pertama itu ya otomatis masuk judulnya di situ. Ya kalau misalnya kita berbicara judul, ya judul itu harus aktual. Ya judul itu harus ya efektif. Judul itu harus efisien. Ya jadi itu menulis esai. Ya, jadi memang ya yang paling menarik untuk dibuatkan esai memang adalah isu-isu aktual, dan kita juga harus pandai untuk bermain judul di situ. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah ya dalam menulis esai itu ada susunannya. Ya maka langkah kedua setelah sudah ya ada topik yang aktual, kemudian kita sudah berikan judul, ya maka langkah kedua yang perlu untuk kita lakukan adalah ya membuat latar belakang. Nah jadi ya saya sebut esai ini ya karya ilmiah populer. Ya jadi dia bukan opini. Ya karena dia bukan opini, ya dia karya ilmiah populer. Ya dia karya ilmiah, maka ya ada langkah-langkah penulisannya. Jadi dia ya seperti layaknya makalah, ada latar belakang juga. Jadi kita menuliskan latar belakang permasalahan atau peristiwa yang memunculkan opini kita. Ya jadi ya misalnya ada ya suatu persoalan yang aktual, ya kemudian kita ingin menyikapi dalam bentuk ya menulis esai, ya maka di esai itu ya kita membuat latar belakang, kita memberikan bagaimana persoalannya hari ini. Ya bagaimana kita masuk ya ke dalam persoalan itu, bagaimana pendapat kita. Nah, itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya dalam langkah penulisan esai kita juga perlu memilih simbol atau lambang yang ingin mempertegas opini tersebut kita. Nah, kita ya begini saja ya, bahwa sebagai seorang penulis ya tentu kita punya yang namanya ideologi. Nah, sebagai seorang yang punya ideologi ya kita harus punya keberpihakan. Ya jadi ya kita harus punya keberpihakan, dan ya dalam menulis esai kita perlu menunjukkan keberpihakan kita. Ya, keberpihakan ini perlu untuk bagaimana mempertegas ya opini yang kita tuliskan dalam esai tersebut. Ya, jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, memilih model penulisan. Ya, jadi model penulisan juga kita bisa memilih. Di sini ada macam-macam model penulisan yang dapat kita pilih dalam ya menulis esai. Ya, model tulisan itu bisa berupa model deskripsi. Ya, kemudian ya bisa ya bersifat analogi ya atau yang lain. Ya, tergantung bagaimana kita. Ya, jadi ya kebanyakan deskripsi dan ya analogi yang banyak digunakan oleh esai hari ini. Nah, itu untuk langkah penulisan esai. Nah, kemudian selanjutnya ya dalam menulis esai ini kita perlu juga untuk tahu ciri esai. Ya, jadi esai ini sebagaimana yang saya kemukakan tadi, ya bahwa esai ini berbeda dengan karya-karya tulis yang lain karena ya ada yang membedakan ya, karena esai ini punya ciri tersendiri. Nah, cirinya ya pertama dia berbentuk prosa. Nah, jadi esai ini berbentuk prosa. Nah, jadi ya itu ciri pertama dari esai. Kemudian ciri lain dari esai itu dia bersifat argumentatif. Ya, jadi dia argumentatif, tidak datar saja. Ya karena ya namanya esai, ya dia harus ya argumentatif. Ya kemudian tidak terlalu panjang batasannya. Ya ada batasannya. Kemudian ya karena ada batasannya, maka ya salah satu ciri esai itu singkat. Ya jadi singkat ya. Ya singkat ini esai, walaupun ya tadi kalau kita menilik pada langkah-langkahnya, itu langkah-langkahnya harus ada latar belakang, harus ada penegasan dari ya pendapat yang telah kita kemukakan, ya kemudian nanti ya ada yang namanya kesimpulan. Nah itu kemudian ya berisi kesannya sesaat. Ya bahwa dalam menulis esai salah satu ciri esai itu ya harus ada kesan kita sebagai penulis. Ya sebagai penulis kita ya memang dalam setiap tulisan harus memberikan kesan, harus memberikan ciri. Ya sehingga apapun topik dari ya tulisan yang telah kita buat, tulisan yang telah kita publikasikan, itu akan sangat kentara, akan sangat kelihatan bahwa itu tulisan kita. Ya jadi ya itu harus berciri khas. Ya caranya untuk menanamkan ini dalam setiap tulisan kita tentu ya memberikan kesan sesaat dalam setiap penulisan. Nah, kemudian ciri esai selanjutnya tidak menyajikan pemecahan masalah. Ya jadi ya, di dalam esai itu kita tidak menyajikan langsung secara tidak menyajikan ya pemecahan masalah secara langsung. Jadi ya ini juga yang membedakan esai dengan makalah. Nah, kemudian proporsi bagian karangan tidak dipersoalkan. Ya, jadi ya dalam karangan proporsi bagiannya itu tidak dipersoalkan dalam esai ini. Itu ya bebas saja. Nah, kemudian bahasa yang digunakan adalah ragam jurnalistik atau ragam sastra.
Ya, jadi kalau ragam jurnalistik, ragam sastra, ya ini bisa kita gunakan. Jadi dia agak lebih sedikit bebas dibandingkan karya tulis. Ya, karya tulis ilmiah seperti ya makalah, kemudian ya skripsi, tesis dan disertasi. Ya, itu ya terkait dengan ciri esai. Bahasa yang digunakan adalah ragam jurnalistik dan ya ragam sastra. Ya, itu ya saya kira sedikit tentang esai, mulai dari pengertian, langkah penulisan dan ciri esai. Nah, terkait dengan ya trik-trik untuk menulis esai itu ada beberapa juga, bahwa ya tadi kalau kita menilik pada langkah-langkahnya, ya memang ya esai itu ya yang paling berpengaruh pertama adalah penentuan judul. Jadi bagaimana kita menentukan judul yang menarik bagi para pembaca. Nah, itu yang saya tegaskan sekali lagi, bahwa menentukan judul itu sangat judul itu sangat menentukan ya apakah esai kita ya menarik ya pembaca atau tidak. Nah, kemudian di latar belakang tadi di pendahuluan, ya walaupun ya sebenarnya untuk menulis kata pendahuluan tidak ada ya, tapi ya dalam kerangkanya ya pendahuluan kita harus mulai dengan awalan yang menarik. Nah, makanya tadi dalam memilih model penulisan kita harus ya punya model tersendiri. Apakah kita mau menggunakan model deskripsi atau kita mau menggunakan model analogi. Ya, kalau model deskripsi kan banyak sekarang, khususnya dari kalangan akademisi itu kalau menulis esai ya banyak ya memilih model penulisan deskripsi. Itu kentara sekali bahwa ya ini orang kampus ya deskripsi yang digunakan. Tapi kalau budayawan ya saya lihat kalau menulis esai itu selalu diawali dengan analogi. Yang saya bagaimana ya dalam esai Cak Nun ya M.A. Ainun Najib ya, kemudian penulis-penulis yang lain ya seperti juga ya Mahbub Junaidi itu ya banyak menulis ya esai itu dengan menggunakan model penulisan analogi. Nah, itu termasuk ya penulis-penulis ya yang dari kalangan budayawan itu menggunakan model penulisan analogi. Nah, kemudian di dalam penulisan esai ya kita juga ya perlu di dalam badan esai itu kita memasukkan konflik ya, di dalam pendapat kita memasukkan konflik ya. Jadi ya konflik ini sama halnya dengan ya cerita pendek ataupun novel ya, buat suatu ya tulisan itu menarik ketika ya ada konflik di dalamnya. Demikian juga di esai kita perlu memasukkan konflik. Nah, kemudian ya kita juga ya karena esai ini adalah tulisan yang ingin menyajikan apa yang menjadi pendapat kita ya, maka untuk mengungkapkan pendapat dalam esai kita perlu menawarkan ide yang dimengerti ya. Jadi bukan ide yang mengawang-awang, bukan ide yang ya terlalu tinggi juga, tapi ide yang betul-betul relevan ya dengan persoalan yang kita soroti dalam esai tersebut. Nah, kemudian ya tentu yang paling penting juga adalah menulis dengan kata yang padat ya, tidak bertele-tele ya, kita menggunakan ya kata dan kalimat yang efektif dalam penulisan esai itu. Nah, kemudian ya karena tadi saya juga sempat menyinggung bahwa esai ini ya itu tidak menawarkan ya penyelesaian, tidak menawarkan solusi konkret ya, maka ya di setiap esai kita ya perlu juga ya menitipkan di situ pertanyaan. Jadi ini menimbulkan ya pertanyaan. Makanya esai itu bisa berseri juga. Ya, saya kira itu. Kemudian yang paling penting juga dalam esai kita perlu memberikan ya kesimpulan. Kemudian ya tentu ada juga namanya ya sumber. Jadi kita juga melampirkan sumber ya dari esai yang telah kita tulis. Saya kira itu sedikit gambaran ya tentang esai. Ya, esai baik itu dari segi pengertiannya, kemudian langkah-langkahnya, kemudian cirinya, ya kemudian bagaimana sedikit ya tips-tips dalam menulis esai. Itu dari saya. Ya, semoga bermanfaat. Kita ya jumpa lagi pada ya konten-konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.